Sama aku itu di lantai 3-nya itu pernah terjadi kasus mutilasi orang. Apa doanya? Hah? Robi Rohli Sohli Sodri Waya Sirli Amri. Waya Sirli Amri. Datam Jangan ketawa. Milisannya Fkohu Koli. Amin. Hai, jadi aku Nadira. Aku baru di video pertama aku juga. Dan kalau kalian tahu TikTok aku, Tututart, aku pernah bikin konten tentang cerita kakak aku yang horor di UI. Terus diundang kakak aku untuk cerita lebih detail. Jadi silahkan masuk. Hai. Jadi ini adalah video pertama aku dan Isjul dan kakakku. Emang kurang menarik sih tapi gak apa-apa. Iya sih, kayak cuma biar ada aja. Udah, Jul. Pergi ya. Awal mula kejadiannya itu sebenarnya di salah satu apartemen di sekitaran Margonda Depok, yaitu suatu lokasi yang dekat sama kampus aku, yaitu UI. Apartemen Ijul. Kita sebut aja apartemen Ijul karena mendingan nggak disebutkan kan nama apartemennya. Tapi intinya itu suatu apartemen yang banyak sih pokoknya mahasiswa yang dari berbagai jurusan dan fakultas yang berdomisili di situ gitu. Awal mula kejadiannya itu pas aku ospek itu kan, kalau biasanya di kampus itu perkenalan biasanya sampai malam-malam gitu terus-terusan, dan itu berminggu-minggu. Nggak boleh bawa mobil. Bawa sih. Tapi sebenarnya nggak boleh kan? Ya sebenarnya nggak boleh, tapi ya santai aja. Ospek itu kan ada tingkatan kampus, terus tingkat fakultas, terus tingkat jurusan. Jadi kalau nggak salah masing-masing seminggu gitu, jadi 3 minggu kan ospeknya. Oke, jadi kalau nggak salah kejadiannya itu pas udah mulai ospek fakultas. Itu hari keberapa? Pas minggu kedua, pas udah mulai ospek fakultas. Jadi udah lumayan deket sih sama teman-teman yang di kelompok ospek fakultas itu. Terus kenal beberapa teman jurusan juga gitu. Waktu itu aku tuh udah di apartemen tempat kejadiannya berlangsung. Ya, for contact, apartemen Ijul. Lagi tidur ih. Terus emang dari auranya itu juga udah kerasa banget sih. Maksudnya kayak gimana gitu, apalagi jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu kan. Dari juga pernah ke situ kan? Iya, pernah. Serem banget. Dari eksteriornya aja, dari pas udah ngeliat itu kayak apa ya, kayak udah ada aura-aura. Udah apa sih, udah mengelupas segala macem temboknya. Satu deret sama aku itu di lantai 3-nya itu pernah terjadi kasus mutilasi orang. Jadi orang di kamar di lantai di atas aku persis itu pernah ada orang dibunuh, dimutilasi gitu katanya, dan ramai masuk berita pada saat kejadian diri, dan kanan kirinya tuh kosong orang lagi. Nah, jadi aku itu pas minggu-minggu dari ospek yang tadi ya, ospek univ, ospek fakultas itu aku sering nyadar gini, jadi aku pas balik aku tuh sering kok pas buka pintu kamar, oh kayaknya banyak rambut gitu ya, di lantai-lantainya tuh banyak rambut gitu, dan rambutnya tuh panjang. Jadi kan aku dulu gondrong, maksudnya kayak ya gondrong lah. Nah tapi kayak aku awalnya sih dulu nggak takut pas awal ngeliat rambut itu. Terus pas ngeliat rambut itu awal nggak takut, cuman kayak ya udahlah paling rambut gue rontok atau gimana gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu kok disapu-sapu tapi kok ada terus gitu ya rambutnya. Kayak bener-bener disapu terus kayak tek-tek diserokin, buang. Itu rambutnya gimbal, keluar jendela. lurus. Agak gimbal tapi panjang gitu loh. Maksudnya, kayak rambut cewek. Kayak rambut cewek persis, kayak panjang banget. Aku tuh dulu nggak takut. Aku kan kayak bangun pagi nih, misalnya kayak bangun pagi, duh kok rambut banyak banget ya. Ya udah aku sapu. Aku tuh sih bodo amat. Cuman kalau dipikir gini, aku tiap pagi nih selalu nyapu kan, terus kayak dibuang rambutnya. Ya terus udah, kan aku tinggal kamar seharian kan. Masa pas malam balik-balik ada rambut-rambut lagi, di mana-mana ada, tapi kayak ibaratnya di satu kotak lantai selalu ada minimal 1-2 rambut ada. Dan masalahnya sih yang aku sering bikin merinding itu kamar kan aku nempatinnya 1 orang doang kan, aku doang. Tapi
Itu tuh 2 kasur di satu ruangan. Itu aku tadi yang tidur. Kan nyebelin banget itu kan. Interior kamarnya itu dominannya kayu-kayu gitu. Gak tahu sih kalau satu kamar tapi 2 kasur tuh gimana gitu. Iya. Kayak Kayak gitu. bareng-bareng kayak Udah. Jadi kan UI itu emang punya hutan dan asrama UI, tempat tinggal anak-anak UI ya, bagi yang nggak ngekos yang milih asrama itu emang di hutannya. Jadi kalau lo pergi pulang gitu dari asrama UI itu pasti ngelewatin hutan UI. Iya. Nah kayak gitu. Dan itu aku dulu ngelewatin hampir tiap hari jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan Sendiri? itu sendiri, dan hutan UI itu emang di sebelah kiri, kayak abis hutan-hutannya tuh kuburan emang sih. Itu naik mobil. Terus kamu parkir di? Kalau iya biasanya parkir di asrama, terus kan kalau udah kelar tugas kelompoknya ya udah jalan aja. Langsung parkir di basement apartemen hijau tadi. Pernah suatu kejadian, aku tuh di asrama, tapi aku tuh kalau nggak salah mau nginep jadinya di asrama itu. Soalnya Bareng kayak teman kamu? Iya, soalnya kayak pokoknya tugasnya lagi susah banget. Oke, ya udah nginep, tapi aku harus bawa baju dulu. Nah ini baru mulai kejadian-kejadiannya. Oke, udah. Ya, Terus? Tapi itu belum malam-malam banget sih, paling baru jam 8 malam lah, 9 malam. Terus ya udah kan pakai motor kan, minjem motor temen aku kecelakaan pokoknya intinya. Aku lagi ngebut, gitu kan, tiba-tiba emang kayak ada, ini kamu kayaknya belum tahu deh. Ini tiba-tiba ada yang kayak sosok putih gitu, sekelebatan lewat cepet banget, tuh gede, Putih. kayak seorang putih dan atasnya hitam. Terus pas banget pas itu lewat, aku kaget berbarengan dengan itu agak naik tanjakan dan aku malah kegas gitu. Jadi aku ngegas tanjakan kan, kalau ngegas tanjakan terbang. Jadi pas terbang, pas mendarat, aku langsung brake. Aku ngerem nggak bisa direm. Ya maksudnya kan nggak bisa langsung berhenti gitu. Jadi itu bukan crash? Bukan tabrakan. Terus? Tapi terbang. Kondisinya serem banget. Kenapa? Karena mobil-mobil tuh Kosong? ini enggak, justru mobil-mobilnya banyak dan ngebut. Oh. Jadi aku di tengah jalan gitu gelepar, buset, serem banget. Untungnya ada orang nolongin, ternyata dia cutting gitu kayak, oh, lu nggak apa-apa gini-gini. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Nah, teman-teman aku pada ngejenguk gitu-gitu. Terus ya itu nelfon mama lah. Pas malam kejadian itu, aku masih tinggal di apartemen itu. Jadi pas jam 3 Kasian pagi. Iya, soalnya kayak ya nggak ada Om Samin, nggak ada supir lah pokoknya. Nah, akhirnya kejadian lah sudah di rumahnya malam Jumat atau malam Sabtu gitu. Jadi gini, aku tuh kan biasa tidur lah, misalkan jam 11-an gitu kan tidur. Kan? Nah, terus aku tuh kebangun, waktu itu aku inget banget kebangun jam 12:30. Dan aku emang kebiasa bangun jam 12:30, jam 2 gitu tuh. Jam 3? Iya biasa, pokoknya biasa aku bangun segitu. Jadi aku biasanya tuh nggak ngerasa takut, cuman kayak oh ya udah bangun Tidur lagi. Ntar juga bisa tidur lagi gitu kan. Tapi malam itu beda, jadi aku tuh pas bangun-bangun bener-bener merinding gitu, sebadan-badan. Iya kayak bener-bener ngerasa takut aja di mana pun. Kayak aku bener-bener kayak bangun terus kayak kok takut banget gitu ya hatinya. Padahal yang menjadi aneh adalah aku sebelumnya sama sekali nggak pernah mikirin hal-hal serem mengenai apartemen itu, mengenai apartemen itu, mengenai jatuhnya aku tuh nggak kepikiran sama sekali. Tapi kok pas bangun tiba-tiba takut banget gitu, rasanya benar-benar takut banget. Terus aku kayak nyalain TV gitu kan, biarin, tapi tetap takut, kayak benar-benar mau misalnya harusnya kan let's say sholat tahajud gitu ya, nggak bisa, tapi mau wudunya aja takut banget sumpah, mau wudunya takut banget sumpah, kayak ngerasa gitu. Aku kayak ini mah benar-benar gak beres nih, masalahnya takutnya benar-benar sampai nusuk-nusuk nih, benar-benar gak beres ini, ada sesuatu, nggak tahu ya bener. Akhirnya diketok lah sama mama, tok Fad, dan terus kayak iya kenapa mah, aku buka, terus gak taunya mama bilang kayak, Fad, Mbak Suti kesurupan manggil-manggil nama kamu pakai bawa-bawa pisau.
Gitu, anjir. Aku tidur ya, aku kan gak kebangun. Iya, kamu di kamar mama. Iya. Kamu di kamar mama. Itu jadi suasana lagi hektik, aku tidak kebangun. iya, kamu tidur doang. Nah, tapi aku ini dibilang kayak, gimana? Aku kan langsung kaget lah kayak, apaan? Terus papa juga, Mbak Suti itu mbak kita. iya. Nah, papa ke atas gayanya jadi abis naik tangga capek tek gitu. Dia kayak Mbak Sutinya nih belum sadar manggil Fadli terus gitu. Itu tuh lucu, tapi bagi gue kan ya serem banget ya. Kayak udah mau mati, terancam. Manggil aku terus gitu katanya. Mbak Sutinya manggil nama kamu terus, Fad gitu. Terus akhirnya si mama bilang yaudah Fadli, kamu ke kamar aku aja, kamu bacain Al-Baqarah, jagain tuh si Dira gitu. Terus si Dira tuh tidur, jadi mama papa ya nanganin si Mbak lah ke bawah. Jadi mungkin diceritain dulu, kita agak lompat dulu kali ya, kita ceritain dulu dari perspektifnya Mbak Suti. Nah jadi Mbak Suti tuh katanya gini, jadi dia tuh emang lagi nongkrong ya. Ada Om Miftah kan? Ada Om Miftah lagi nongkrong. Om Miftah supir kita. Kedua. Tapi kedua. Udah nggak di sini. Iya. Mbak Suti juga udah nggak di sini. Om Samin yang masih supir pertama. Iya. Kalau Mbak Suti nonton, ya Hai. halo. Om Miftah juga. Hai. Hai. Dah. Jadi Mbak Suti tuh kalau nggak salah dia tuh jadi lagi nongkrong sama Om Miftah. Terus dia itu tiba-tiba ngerasa kayak lebih berat dan lebih marah gitu. Tapi gimana sih gini gitu kan. Tapi itu baru pas awal-awal sebelum ininya. Nah, pas udah lebih malam, pas udah jam 12-an setengah satuan, katanya Mbak Suti tuh jadi di yang pintu sebelum dapur itu, yang depan ada lorong. Pokoknya ada semacam lorong, dia lagi duduk lah di lorong itu. Jadi dia lagi duduk gini, terus lihat ke kanan itu kan pintu yang dari luar, Iya, pintu ke garasi. masuk, garasi gitu. Katanya tuh ada kayak kuntilanak gitu, ada cewek rambut panjang, nggak tahu gede atau enggak. Pokoknya ada kuntilanak gede, rambut panjang. Terus dia kayak manggil nama aku gitu. Terus Jadi dia katanya kayak Fadli gitu. berbisik Parah banget ya. Berbisik Parah gitu. banget ya. Iya. Jadi, kata Mbak Suti abis gitu. nyampe pulang aku udah nggak tahu lagi ceritanya, jadi ini aku real reaction. Real reaction. Beneran. Iya ya. Jadi Udah. gitu katanya kayak Fadli gitu. Terus Mbak Suti itu emang alhamdulillah kita punya seorang Mbak Suti yang Mbak Suti itu orangnya baik gitu. Jadi dia langsung malah ngalang-ngalangin, diceritain. Ini ceritanya ini ya dua versi aku jadiin satu, dari mama sama dari Mbak Suti. Katanya Mbak Suti tuh ngalang-ngalangin kayak nggak boleh masuk gitu. Nggak gini. Ya aku nggak tahu itu mah Gimana, kayak gomok sodor ya. Kagak, maksudnya intinya dia kayak ngehalau-halauin kayak zikir-zikirin atau apa, pokoknya nggak boleh masuk gitu. Jangan ngapain gitu. Pokoknya aku nggak tahu lah gimana caranya Mbak Suti ngalang-ngalangin. Intinya dia tuh nggak ngebolehin si makhluk tersebut masuk gitu. Tapi akhirannya ya namanya setan kan bisa ngerasukin kan. Akhirnya dia malah kayak kayak di Harry Potter gitu kan, malah kemasukan. Gitu. Kok malah lucu ya. Iya ya. Jadi setan kan intinya bisa ngerasukin. Jadi akhirnya setan itu malah dia kayak perlahan hilang, tapi malah ini ibaratnya energinya malah masuk ke dalam raganya si Mbak Suti gitu. Nah, Mbak Suti itu emang dia rentan kemasukan. Iya, sering banget. Gituan, dia sering banget. Nah, cuman dia itu kemasukan itu ada 2 level. Level yang dia masih sadar, jadi kayak masih tahu dia ngapain tapi nggak bisa kontrol, sama yang nggak sadar. Nah, dia tuh katanya yang level 2 yang nggak sadar. Jadi dia tuh yang kayak bener-bener nggak tahu dia tuh gimana. Setelah dia ngalang-ngalangin itu, dia nggak tahu kejadiannya gimana lagi. Itu ceritanya udah dari mama, aku tahu. Jadi dia ya udah teriak-teriak, terus kayak gedor-gedor kulkas sama dia meja dapur kayak di gedor kayak hahaha gitu. Terus gila terus iya bener kayak gitu. Om Miftahnya Om Miftahnya kebangun kan, makanya terus ya lu bayangin jadi Om Miftah kayak aduh di dapur kita kan sempit. Mbak Suti kan kesurupan di dapur, sementara Om Miftah di sini kayak
kalau dia mau ke mama kan berarti dia harus Iya. lewatin kan. Nggak iya. Om Miftah berhasil ke atas, dan itu katanya pas dia udah ke atas itu Mbak Suti itu udah mulai ngerogoh-rogoh ini tempat pisau kita, kan kita pisaunya banyak Iya. kan Mm-mm. jenisnya, Terus kayak ada yang panjang dan besarnya berbeda. Mbak Suti udah kayak ngerogoh-rogoh tapi nggak jelas gitu. mm-mm. Jadi nggak kayak ngek, tapi kayak Kayak, gitu. ih, serem Iya. banget. Iya. Terus Om Miftah kayak langsung bu, kesurupan bu. Ya mama papa akhirnya ke bawah duluan. Tapi itu kondisinya berarti sebelum aku kebangun. iya. Karena aku pas kebangun tuh mama papa udah ke atas. Mm-mm. Tapi itu Mbak Sutinya belum kelar. Iya belum. Pas itu tuh udah dipanggilin satpam. Untung ada satpam. Dipanggilin satpam dan dipanggilin ada orang pintar di dekat sini. Aku nggak kenal siapa, tapi Aduh. pokoknya dipanggilin. Jadi oke, jadi kan aku tuh selama kejadian itu sebenarnya cuma di kamar mama kan, Mm-mm. baca Al-Baqarah sendiri aja Sama aku. sama kamunya tidur. Aku kan sebenarnya sendiri hitungannya, jadi aku baca Al-Baqarah, aku udah bodo amat lah. Mau tiba-tiba di kamar mama ada apa udah pasrah ya udah. Al-Baqarah Sampai ayat berapa? satu surat. Oh, Al-Baqarah satu surat. Iya, itu sampai jam 4 pagi. Gila, bro. Ya karena takut, Oh. bukan karena alim. Akhirnya 4:30 baru reda. Si orang pinternya sempat ke kamar aku juga kayak ngebersihin di kamar. Akhirnya baru bisa tidur abis subuh. Kalau mama papa tuh udah megang-megangin gitu. Yang ngeginiin mama kan? Iya, jadi emang ada caranya. Mm-mm. Ada caranya sih. Besok paginya tuh intinya serem juga sebenarnya. Karena aku baru bisa tidur abis subuh. Mm-mm. Terus bangunlah kayak jam 8-an gitu. Nah, yang serem adalah aku baru nyadar. Jadi kan aku tidur di kamar mamah dong. Mm-mm. Iyalah. Nah, terus Berempat kita tidur di kamar. berempat tidur di kamar mama, umpel-umpelan. Heeh. Nah, terus jadi pas aku bangun, yang aku baru sadar adalah kok tiba-tiba di kamar mamah tuh banyak rambut-rambut kayak. Di apartemen Ijul. Oh iya. Dan itulah baru aku kayak ke-connect semuanya gitu. Langsung kebuka pikiran aku jreng kayak Emang lebay. Ternyata yang selama ini banyak rambut-rambut di kamar aku itu ternyata rambut yang sama yang ada di sini. Berarti yang semalam itu udah ada sejak aku pertama kali di situ. Karena sejak aku pertama kali di situ udah rambut-rambut itu selalu ada. Ya bayangin aja, pagi disapu, terus siangnya Malam ada ditutup, lagi. malam balik ada lagi. Kan gitu. Nah, dan itu rambutnya persis di kamar mama. Banyak banget di lantai-lantainya ada. Bener-bener kayak real banget rambutnya. Tapi kamu pernah nyentuh kah? Rambutnya aku pegang. Ada. Iya, dan ini terus kan aku kayak mah gitu. Kalau aku ceritain kayak mah ternyata selama ini di kamar aku tuh ada rambut-rambut gini. Mungkin berhubungan sama yang kejadian semalam gini. Dan yang serem adalah nih di kamar mama ada lagi rambutnya gini. Tapi mama langsung kayak enggak, itu rambut aku rontok gitu. Tapi Kalau ya rambut udah. dia merah. Iya, itu hitam sih rambutnya. Gak cuma sampai situ. Jadi pas pagi aku misalkan kayak apa ya, kayak mau disakitin gitu loh aku. Sumpah. Jadi Diteror. Jadi di pagi itu ini masih ya paling jam 9-10 pagi. Aku lagi mandi nih. Kayak lagi mandi tiba-tiba pokoknya yang buat ini ya, Yang buat tajam. kumis ya. Iya yang Nah, jadi kan ditaruh di atas, itu jatuh anjir. Hampir kena pala, kayak jatuh. Aku kira kan awalnya kayak oh ya udah ini kok jatuh. Tapi tiba-tiba ini lagi. Jadi kan kita kan keran kita tuh ada yang ini shower terus keran pakai kan. selang. Yang ada shower ke atas terus ini ada yang kerannya. Aku kan biasanya kalau mandi sekalian wudhu. Jadi aku lagi wudhu, masa tiba-tiba ininya showernya ini Melayang. copot terus hampir kena pala lagi, cekrek, buset. Mungkin dia marah gara-gara ditolak kali ya. Bisa aja. Terus akhirnya aku ke bawah kayak duh kok diteror. Aku ke bawah, bayarnya aku kan kayak mau ke ini, mau ke teras depan kan. Udah di lantai bawah nih, mau ke teras bawah, ke teras depan lewat ruang tamu.
kan pintunya kebuka, aku baru mau mau ke luar, tiba-tiba brek gitu. Kayak buset nih, Aduh. pemarah banget dah kayaknya. Gila anjir nih orang pemarah banget. Ini orang. Aku akhirnya ini makhluk pemarah banget. Akhirnya udah langsung si papa langsung kayak udahlah ini udah nggak jelas, udah yuk ayo langsung aja ke guru spiritual Yang kita gitu. Nah, udah ayo langsung ke Cikampek aja, ini mah udah nggak jelas gitu. Si papa mager nanganinnya, maksudnya mungkin bisa Cuma ya cuman udahlah, mager gitu iya. loh, kayak udahlah Terlalu sering. Cikampek aja gitu. Jadi akhirnya dibawa deh ke Cikampek dan sama ya guru spiritual itu dijelasin berbagai hal mengenai kejadian ini gitu. Jadi ternyata itu meskipun kejadiannya banyak di kamar aku, tapi kalau menurut penuturan beliau itu tuh sebenarnya asalnya dari hutan UI. Jadi dia kan, aku yang tadi kan sering balik jam 2 pagi, jam 3 pagi lah. Iya. Dan aku itu sendiri, benar-benar sendiri di mobil dan gak ada orang lain. Jadi itu tuh sering ngikut gitu loh. Iya. Jadi dari hutan UI ngikut, cuman Lama kebetulan juga 3 minggu ya? Iya, kebetulan apartemennya itu juga auranya udah negatif juga, jadi kan makin kuat gitu loh. Udah dia mulailah meneror kayak tidak rambutnya gitu. Bisa jadi hitungannya dia tiap malam ada juga Iya. di situ. Itu dia gak sih yang bikin bete? Ketika udah tahu, bisa jadi berarti memang di Selama ini kamu tidur sama dia? yang kata 2 kasur itu bisa jadi emang Buat dia? iya. Ya udah, jadi sama guru spiritual itu langsung kayak sama dia kayak ditarik gitu, terus ditempatin aja di hutan sekitar rumah dia. Udah sini aja lu gitu. Koleksi. Gitu di hutan sekitar rumah dia. Dan katanya kenapa ngikut? Nah itu katanya kenapa ngikut? Katanya karena suka. Tahu kenapa suka? Kayak gitu. Jadi katanya ngikut, katanya karena suka sama kamu. Dan terus kan aku kayak, terus kalau suka kenapa malah menyakitin? Bawa pisau Ya kan terus. mau kamu mati kali. Nah itu dia. Jadi ternyata kenapa malah bawa SIM yang kesurupannya bawa pisau, terus kayak ada razor blade tadi. Ya karena kan kalau kita udah mati baru Iya, ibaratnya baru sama satu dia. dunia gitu loh. Akhirnya ya udah sih, sama yang guru spiritual itu udah dijelasin. Aku bilang kayak, ya tadi aku bilang kayak, tapi sekarang udah diusir belum? Katanya udah ditaruh di sini aja katanya. Terus kamu pulang ada apa lagi? Nggak ada apa-apa? Terus pas aku pulang udah Langsung nggak ada apa-apa? udah langsung nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Jadi inti dari cerita ini adalah? Inti dari cerita ini adalah kalau suka sama orang jangan memaksa kali ya. Iya. Bukan itu kalau dari sudut pandang setan. Kalau dari sudut pandang akunya apa ya? Mungkin jangan jorok kali ya. Soalnya kalau nggak salah Kamu ngapain? kalau nggak salah di apartemen aku jorok, kayak ya nyapu tapi kan ya aku kan emang jorok kan. Jorok. Dan emang kalau sendiri gitu. Oh, Ada ini teman, oh bukan ini. Apaan? Selain jangan jorok, kedua itu ini sih emang rajin beribadah gitu. Jadi aku tuh kalau nggak salah selama ospek nggak pernah sholat sama sekali, saking bener-bener dari subuh sampai Emang nggak ada waktu istirahat apa? Ini soalnya kayak tugasnya berat banget sih, jadi bener-bener nggak sholat sama sekali itu 3 minggu. Ih gila. Iya, parah banget ya kalau dipikir-pikir. Ini maksudnya mungkin, tapi berlaku juga untuk agama lain kali ya. Maksudnya kayak intinya ibadah gitu loh. Jangan, ya apalagi udah tempatnya kayak begitu, sering sendiri jam 2-3 pagi gitu. Mana sopan sama mereka juga. Gak ada ibadah dan kagak ada sopan santunnya aja, kayak main ya udah ngetir kenceng-kenceng musiknya itu ya jangan lah gitu. Harus selalu dekat sama Tuhan gitu, biar nggak diganggu sih. Jadi itu cukup cerita dari kita tentang UI-UIan. Semoga
yang mau masuk UI. Iya. Amin. Tapi nggak mengalami kejadian yang sama. Iya, amin. Amin. Yang masuk kuliah lain juga kuliah yang diimpikannya masing-masing. Apalagi? Kita bakal cerita lagi, soalnya bener-bener banyak banget cerita tentang keluarga kita yang mistis. Ya udah apa? Ya udah. Dadah. Dadah. Dadah.